Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari dari siapa tadi? Maaf, pertanyaan pertama dari siapa? Dari Ade. Kami akan menjawab pertanyaan pertama yaitu bagaimana membedakan kutipan vital dan kutipan tempelan biasa yang akan dijawab oleh Saudara Iqbal. Pada Iqbal kami persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ade. Bagaimana membedakan kutipan vital dan kutipan tempelan biasa? Yaitu membedakan kutipan vital dan tempelan biasa. Kutipan yang baik harus berfungsi sebagai instrumen vital dan bukan sekedar tempelan. Cara membedakannya adalah dengan melihat tujuan integritas, yaitu kutipan vital. Kutipan vital adalah kutipan yang memperkuat atau mendukung argumen utama Anda. Kutipan ini dipilih karena mengandung definisi, data, atau teori yang mutlak diperlukan untuk menjustifikasi pertanyaan Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda menggunakan sumber untuk membangun narasi, bukan untuk mengisi halaman. Kutipan tempelan biasa adalah kutipan yang dimasukkan tanpa analisis atau korelasi yang jelas dengan paragraf Anda. Teks asli disalin hanya karena terdengar bagus, karena ada diskusi lanjutan dari penulis. Hal ini justru mengganggu alur dan mengurangi orosinalitas karya. Intinya, jika Anda hanya menyalin tanpa mengomentari atau menganalisis, itu cenderung menjadi tempelan. Oke, tadi pertanyaan dari Zaki. Apakah saudara Zaki jelas dengan jawaban saya? Bukan pertanyaan saya itu pertanyaan Ade. Oh, salah, salah. Salah pengertian. Apakah saudara Ade jelas? Terima kasih sudah jelas. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kedua dari Michael, yaitu bagaimana cara memastikan bahwa kutipan tidak langsung tidak menghilangkan ide pokok yang akan dijawab oleh Saudara Dapot. Kepada Dapot kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mikael, yaitu bagaimana cara memastikan bahwa kutipan tidak langsung itu tetap akurat dan tidak menghilangkan ide pokok utama dari penulis aslinya. Yang pertama itu kita harus memahami ide pokok dengan mendalam sebelum menulis ulang. Baca dan pastikan bahwa yang kita tulis itu nanti benar-benar kita pahami ide utamanya, konteks, dan argumen. Itu sudah spesifik dengan yang disampaikan oleh penulis asli. Yang kedua, tulis ulang dengan kata-kata kita sendiri. Yang dimana setelah kita pahami, kita singkirkan sumber aslinya sejenak dan tulis ulang gagasan tersebut sesuai dengan pemahaman dan gaya penulisan kita. Yang ketiga, jangan mengubah makna aslinya. Ini adalah poin yang paling krusial ya. Meskipun kita ingin menggunakan kata-kata yang berbeda, makna atau maksud dari pernyataan aslinya kita tidak boleh mengubahnya. Yang keempat, kita harus periksa ulang apakah itu sudah sesuai dengan sumber aslinya atau belum. Jika tidak, maka kita harus menyesuaikan dengan sumber aslinya. Apakah jawaban saya sudah membuat saudara Mikael puas? Oh, baiklah, saya sangat puas. Terima kasih kepada Dapur. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dan pertanyaan yang ketiga dari Zaki yaitu apa hubungan antara kutipan dan daftar pusaka yang akan dijawab oleh Saudara Fatur. Kepada Fatur kami persilakan. Baiklah, Zaki bertanya hubungan antara pengutipan dan daftar pustaka. Jadi, hubungan antara citasi dalam teks atau pengutipan sama daftar pustaka itu hubungannya wajib dan timbal balik. Jadi, kalau misalnya kita sudah mengutip dari suatu tempat, kita harus menulis eh, nama penulis dan bukunya dan informasi lainnya di daftar pustaka. Jadi pengutipan tuh berfungsi sebagai penanda ringkas di dalam teks ilmiah.
Misalnya Zaki 2023 gitu. Itu adalah kunci yang memberitahu pembaca bahwa ada ide yang diambil dari si Zaki tadi. Nah, daftar pustaka berfungsi sebagai tempat verifikasi detailnya. Ketika pembaca melihat kunci di teks tadi yang ada Zaki 2023-nya, mereka harus dapat menemukan entry lengkapnya dari daftar pustaka yang mencantumkan judul, penerbit, kota terbit, dan informasi lengkap lainnya. Jadi prinsipnya itu setiap sumber yang dikutip di dalam teks wajib muncul satu kali di daftar pustaka dan sebaliknya setiap entry di daftar pustaka harus pernah dikutip di dalam teks. Dan ini konsisten dilakukan untuk menjamin kredibilitas total karya ilmiah yang kita buat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Zaki? Apakah jawabannya bisa diterima? Oke, terima kasih kepada Fatur karena jawabannya sangat jelas dan lengkap. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Sebelum mengakhiri presentasi pada malam ini, kita akan mengerjakan post-test terlebih dahulu. Saudara Iqbal, silakan di-share linknya. Kami akan menunggu sampai pukul 20.50. Teman-teman silakan join ya.
Baiklah, karena waktu telah menunjukkan pukul 20.50, maka kita akan memulai post testnya. Selamat mengerjakan. Selamat kepada Nabila, Feby, Nabila Sestariani, dan Talia atas karena telah menduduki peringkat 3 besar. Berakhirnya proses tadi menandakan bahwa telah berakhir pula presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Fitri. Terima kasih kelompok 9 atas pemaparan materinya. Moderatornya Fatir Alwi. Nah, tulisnya siapa? Saya, Bu Fatirila.
Jangan lupa tulisnya dibuat di Word nama yang bertanya, pertanyaannya, nama yang jawab, jawabannya, dan diunggah di Google Drive. Untuk M. Iqbal, tadi itu menjawab pertanyaan dengan ChatGPT ya. Sebetulnya eh, tidak masalah kalau ChatGPT itu dijadikan sebagai acuan, tapi coba dipahami lagi, kemudian jawab dengan bahasamu sendiri. Oke, jangan plek ketiplek. Selanjutnya kelompok 10, Rafli Yuda, Ahmad Thorik, Muhammad Razil, dan Muhammad Iqbal. Silakan dipersiapkan kelompok 10. Pengumpulan makalah dan PPT-nya maksimal H-1 sebelum pertemuan. Jangan lupa pretest dan posttest juga. Bagi yang kemarin sudah presentasi, silakan diperbaiki. Sudah Ibu beri feedback, dicek lagi, diunggah, dibuat folder perbaikan ya, kalau sudah diperbaiki. Oke, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.